Nomor 2, oh berarti Prabowo. Gas kan? Oke gas. Pengen gemoy boarding art venture. Iya, Art venture, ya. iya. Art venture. Jadi Bukan pakai D ya, tapi iya. pakai ART. ART. Jadi seni berpetualang. Ceritanya. Tapi ke situ nggak, itu bener nggak nama dari si channelnya boarding? Enggak deh kayaknya. Itu melenceng dari konsep awal sih sebenarnya. Apa typo tuh waktu Enggak. Kalau konsep awal mau makanan anu cepat saji karena endorse dong. Ayo masuk juga boleh lagi. sesekali kan Sesekali ya. ada satu temen kampus yang ngajak naik gunung. Oke. Dan ceritanya di waktu yang bersamaan pada saat itu lagi patah hati kan. Ih. 2014. 2014. Nah bisa sarua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat-sahabat Rumah Komunitas. Ketemu lagi bareng Abai di podcastnya Rumah Komunitas. Seperti biasa, di episode pertama kemarin Abai udah jelasin ya kalau Rumah Komunitas sekarang itu punya program podcastan. Dan programnya itu ada beberapa tuh. Ada culture, kolaborasi bareng influencer. Terus ada cepu, cerita pelaku usaha. Dan ada juga ngobak, ngobrol bareng komunitas. Ya, di kesempatan kali ini nih, ya teman-teman udah nggak asing lagi, kita ada udah bukan gue lagi nih mah, udah gue star ya, udah gue star nih yang alhamdulillah bisa mau kolaborasi sama Rumah Komunitas di salah satu bentuk ini ya, bentuk goalsnya Rumah Komunitas nih. Jadi Rumah Komunitas tuh di tahun 2024 itu punya punya goals tuh #merdeka. Nah di salah satu poinnya itu, di poin keempatnya itu adalah Merdeka kolaborasi bersama para influencer, bareng dengan public figure, para pelaku usaha dan lainnya. Nah, jadi buat teman-teman semua, please welcome Mang Boding Supriyadi. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Kakak Bay, apa kabar? Mantap. Tapi saya nggak bakal ini, Mang Boding. Saya nggak bakal kayak podcast lain gitu yang langsung kumaha damang, sehat, sibuk apa aja. Kan nggak tahu ya, konten kreator gitu ya. Pasti kesibukannya ya bikin konten gitu ya. Betul. Saya mau langsung ke hal yang pribadi. Apa tuh? Mang Boding itu berapa bersaudara? Saya ada 4 saudara. 4. Nomor berapa Mang Boding? Saya nomor 2. Jadi ke atas 1, ke bawah 2. Nomor 2, oh berarti Prabowo. Gas kan? Oke gas. Pengen gemoy ya. Sangat-sangat gemoy. Kalau foto posisinya selalu gini. Belum bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak begini nanti. Iya, atau gini. Itu bapak-bapak banget ya. Ya, nih jadi buat teman-teman semua ya, alhamdulillah nih Abai pribadi nih sebagai host di acara podcastnya Rumah Komunitas berkesempatan nih buat collab bareng dengan Mang Boding. Mungkin buat teman-teman teman B ya, sebutan para subscriber dan penontonnya Mang Boding tuh teman B. Dan teman-teman Rumah Komunitas juga ya, sahabat-sahabat Rumah Komunitas, mungkin beberapa tuh subscribernya Mang Boding juga tuh. Sepertinya. Semoga. Pokoknya jangan lupa nih, kalian juga bisa kunjungi nih channelnya Mang Boding. Subscribe juga ya tuh di Boding Art Venture. Iya, Art Venture. ya, iya. Art Venture. Jadi bukan pakai D ya, tapi pakai ART. ART. Jadi seni berpetualang. Ceritanya. Itu bener nggak nama dari si channelnya Boding? Enggak deh kayaknya. Itu melenceng dari konsep awal sih sebenarnya. Apa typo tuh waktu? Enggak. Kalau konsep awal tuh memang kenapa dipilih ART, art gitu kan? Karena memang pengen segmennya tuh kayak sinematik. Oke. Berangkat di awalnya itu. Cuman dalam perjalanannya yang namanya bikin sinematik, produksinya, syutingnya itu effortnya sangat-sangat luar biasa. Iya. Harus ada runtutan ceritanya ya, harus ada ininya lah. Ya udah akhirnya seiring berjalannya waktu akhirnya belok lah, geser. Sempat ke, sebenarnya bukan saya yang mendeklar ya, tapi para subscriber. Jadi channel saya itu bisa dibilang
channel informatif khusus untuk pendakian kata mereka. Ya. Gitu katanya. Cuman kalau sekarang ya tahu sendiri. Masak-masak, Nah, gitu lah. Aya kadang horor-horor, itu naon ya. Sekali buat hiburan. Iyalah bener sih. Nah karena emang terkadang kita harus apa ya refreshing lah ya. Betul. Nge-refresh gitu. Kan nggak melulu harus kita terus di situ gitu. Siapa tahu ada pasarnya, pasti ada ya. Ada sesuatu yang baru gitu. Iya. Biar nggak monoton gitu. Nah itu dia. Dan mungkin juga di beberapa teman Bi kan ada yang emang suka horor nih. Iya. Ada yang sukanya makan-makannya, masak-masakna, Mang Boding nah masakna di skip cenanya rata-rata. Gitu. Mang Boding nah mawa makanan anu cepat saji karena endorse dong. Ayo masuk juga boleh lagi. Sesekali kan Sesekali ya. capek gitu kan kalau masak yang dari nol sampai Yang harus proper jadi. ya. Iya betul. Sesekali yang instan nggak apa-apa. Gitu kan. Asal jangan viral yang instannya. Akan instan viral, instan juga tenggelamnya gitu kan. Ah iya, rata-rata sih kayak gitu ya. Insya Allah lah Mang Boding mah terus set. Amin. OTW 200K nih teman-teman. Semoga doakan teman-teman. Langsung gas, 3.000 deh gas, 3.000 deh gas ya. 197 ya. Apa ya udah ngecek. 3.000 deh ya, 3.000 deh. Aduh. 3.000 deh goceng pulangan kene 2.000. Jadi Mang Boding gini, Abah ini di rumah komunitas. Iya. Kayak yang tadi Abah udah spill dikit tuh, rumah komunitas itu awal berdirinya itu sebagai sociopreneur. Sebagai sociopreneur yang ingin menaungi teman-teman yang berkomunitas di Kota Bandung khususnya. Dan itu tuh tidak segmented pada satu komunitas saja, misal kayak yang petualangan, komunitas gunung. Kan emang waktu 2014 itu kebetulan kebanyakan tuh mulai masuknya tuh banyaknya si komunitas pendaki outdoor gunung. gitu ya. Iya. Sebenarnya mah ada juga komunitas sepeda, ada komunitas futsal, ada komunitas IT. Oh ya? Iya, ngarumpul gitu di multi apa ya? Multi dimensi. ya kan makanya namanya rumah komunitas itu jadi emang rumah untuk semua komunitas bener gitu ya. Ya, dari dari berjalannya waktu makin sini itu si teman-teman dari komunitas-komunitas itu mungkin mereka tuh pingin ada satu namanya komunitas tuh suka pingin ada bikin merch atau apa gitu. Oh, berarti berangkat awalnya dari sana. Ya, berangkat awal dari situ. Tadinya tuh kayak gitu aja, kita tuh cuman kita cuman mengkoordinir dan kita maklunkan lagi gitu. Tadinya kayak gitu. Berarti nyuruh lagi ke orang. Ya, kayak gitulah pokoknya intinya kita yang mengkoordinir. Awalnya tuh kayak gitu aja. Nah, kesininya mungkin setelah teman-teman komunitas berkembang, rumah komunitas pun juga berkembang juga kesininya. Terus mungkin dari teman-teman rumah komunitas pun juga berpikir kenapa nggak sekalian kita wadahin aja nih untuk pengelolaan si merchandise-nya. Dan alhamdulillah tuh dari 2018-an deh kalau nggak salah. Mulai jalannya. Nah itu langsung mulai jalan untuk produksi merchandising komunitas-komunitas dibikin dan dikelola secara mandiri seperti itu. Sampai akhirnya sebesar ini. Alhamdulillah. Sekarang yang bernaung di rumah komunitas ada berapa komunitas tuh, Bang? Kalau yang terdaftar di website ya, kalau yang terdaftar di website itu tuh ada sekitar kurang lebih ya 150-170-an. Banyak banget. Soalnya kalau yang di website itu Mang Boding satu Indonesia. Indonesia kalau yang di web tuh. Mereka tuh daftar di websitenya Rumah Komunitas di www.rumahkomunitas.com. Mereka daftar masing-masing pribadi, melengkapi data komunitasnya dengan plus kontaknya gitu. Terus di sana juga nanti mereka tuh ada beberapa opsi gitu. Apakah ingin belajar dan menemukan mungkin menemukan teman-teman yang lain mungkin yang satu circle lah komunitasnya. Misalkan kan jadi ada kayak PHP ID Indonesia ada. Itu tuh anak-anak IT biasanya programmer. Jadi kalau kita mah kan dulunya apalna PHP teh pemberi harapan palsu. Itu gitu ya. Awalnya naon teh PHP ID grup pemberi harapan palsu gitu. Ternyata bukan. Kalau dari anak-anak programmer itu PHP itu ada salah satu singkatan untuk istilah coding. Oh iya. Ada coding Indonesia, misalkan terus bertemu kan mereka tuh langsung kayak wah ternyata ada juga nih. Mungkin mereka ya menjalani kopi darat,
bertemu kayak gitu. Nah, itu tuh jadi saling saling kenal, saling bertemu dan saling bersilaturahmi, tukar gagasan kayak gitu-gitu. Kalau yang kayak kemarin ya, kalau yang kita nih basic kayak suka berkegiatan di luar ruangan, itu banyak juga. Ada kayak di KPGB, ada di JGB, ada di Sabuki, banyak banget, ada di KPGRB. Banyak itu teh baru yang di Bandung. Yang di Bandung. Baru yang di Bandung. Karena rumah komunitas sendiri base camp sendiri di Bandung berarti ya? Ya, awal tuh rumah komunitas itu base camp-nya itu ada di Jalan Kembar Baru Selatan. Jalan Kembar Baru Selatan, tempatnya salah satu CEO lah ya, yang punya CEO dihibahkan untuk kegiatan teman-teman yang berkomunitas. Biar apa ya? Biar biar nggak kayak itu kadia gitulah. Kan kadangnya kalau ngumpul tiba-tiba ceban-ceban beli gehu, beli gorengan, kopi, gehu, gorengan, kopi gitu ta. Biar ceban-cebannya lebih terarah gitu ta. Jadi diwadahi gitu ta. Dan alhamdulillah gitu ya, karena dari awalnya yang memang pingin meramaikan dan pingin mewadahi gitu. Alhamdulillah sejauh ini responnya positif, alhamdulillah ya. Seperti itu. Nah, terus kan sering berjalannya waktu ya, kayak tadi mulai 2018 mulai produksi merchandising sendiri, terus dan awalnya pun juga untuk si pengelolaan merchandise itu pun juga masuk di websitenya. Kita belum punya offline store, belum ikut marketplace pada zaman itu ya. Kita masih nggak tahu sih. Kalau teman-teman bilang kita masih konvensional di web, padahal mah nggak konvensional ya. Itu udah menggunakan teknologi yang sangat pesat gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan udah zamannya kayak di marketplace kayak gitu. Marketplace. Iya benar. Nah, sekarang juga tapi bisa ditemukan di marketplace kesayangan kalian. Orange hijau, genek. Air genek. Oke, jadi Mang Boding pingin sedikit ini, Abah itu ada pingin sedikit ngobrol-ngobrol juga nih sama Mang Boding gitu. Siap. Kalau Abah itu pertama lihat Mang Boding di YouTube ya, lihat Mang Boding di YouTube itu pertama tuh bukan di gunung, tapi jadi kayak main di alam tuh, tapi kayak main di sungai gitu Mang Boding. Nah, pas pertama lihat ini apa channel apaan gitu ya, cowok-cowok hungkul gitu main di air ngapain gitu. Tapi algoritma YouTube ya yang pernah dilihat walaupun tidak tamat, selalu disuges gitu berikutnya. Begitu ada uploadan lagi teh, ada lagi gitu masuk ke timeline kita gitu. Benar. Nah, kesininya mulai dengan gue gunungan. Nah, boleh diceritain sedikit nggak itu dari perkenalan Mang Boding terus dengan tadinya yang cuman main-main aja terus mulai bersentuhan dengan dunia digital kayak gitu, gimana Mang Boding? Pada dasarnya mungkin sebelumnya saya berterima kasih dulu nih pada Kang Abay yang mewakili rumah komunitas ya. Jadi kalau boleh saya cerita, saya itu pada dasarnya emang seneng main Kang. Dari mulai zaman SMA tuh. Dari zaman SMA tuh saya seminggu sekali tuh jadi apa istilahnya keliling gitu. Misalkan minggu ini di rumah si ini, minggu depannya di rumah si ini, masak-masak kayak gitu, gak jauh-jauh dari sekarang. Ngaliwat kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kita udah lulus SMA tuh, kita udah terpisah. Ceritanya udah kerja, ketemu teman-teman yang satu circle juga yang punya satu hobi yang sama. Di tempat kerja? Ya, di tempat kerja itu tuh. Nah, kita tuh seneng, mulanya tuh seneng touring-touring, naik motor ke pantai, ke curug, tujuannya tuh kayak gitu. Jadi, jauh sebelum mengenal dunia pendakian itu tuh. Dan pada saat itu kita belum kenal yang namanya bikin konten. Ya, paling cuma sekedar buat dokumentasi, yaitu cuma foto-foto doang. Sampai akhirnya itu masuk di tahun 2014. Nah, saat itu kan saya kerja sambil kuliah. Di tahun 2014 pertengahan, lagi libur semester ceritanya, ada satu temen kampus yang ngajak naik gunung. Dan ceritanya di waktu yang bersamaan pada saat itu lagi patah hati Kang. 2014. Nah, bisa sarua. Itu teh kalau orang bilang mah klisenya standar, tapi dah emang bener. Jadi bukan yang kita buat-buat. Kayak Abah aja belum pernah cerita ke Mang Boding. Mang Boding belum pernah ceritanya. Di tempat lain pernah cerita gitu. Kalau di podcast gini belum kayaknya. Belum ya, tapi mungkin beberapa teman-teman tahu gitu. Udah tahu.
Kalau di podcast belum. Emang 2014 sial. Nah gitu ceritanya Kang, ada temen kampus yang ngajak naik gunung, dan gunung yang pertama saya daki pada saat itu adalah Gunung Cikuray. Cikuray. Iya. Nah pada saat naik Gunung Cikuray itu kita kehujanan ceritanya, kehujanan, terus nyampe ya biasa lah, baru pertama kali naik gunung, kita peralatan juga belum proper, belum ngerti juga. Daypack Iya. gitu ya. Sebenarnya kalau belum carrier sih, tapi nggak daypack banget gitu. Daypack gede lah. Daypack gede lah gitu, cuman jauh dari kata carrier. Iya, iya, Dari iya. kata carrier yang standar gitu. Jaket pun ya jaket seadanya, karena kita belum tahu. Celana jeans. Bener banget. Is. Celana jeans. Sepatu cats. Enggak sih, kalau sepatu karena emang seneng touring, jadi kayak udah rada sedikit proper lah gitu. Ya udah ada gripnya lah ya. Ya, benar. Oke. Nah ceritanya kita kehujanan tuh. Ya udah di atas tuh mikir, ini gue ngapain ya naik gunung? Udah capek-capek ngeluarin duit lumayan kan buat Iya, ongkos iya, gitu iya, kan. iya, iya. Udah capek-capek ngeluarin duit di sini kedinginan kayak gini. Pada saat itu kita bawa tenda itu yang kapasitas 4 orang 4 orang. dan kita diisi dengan jumlah 5 orang. Bayangin kita tidur numpuk-numpukan. Ya. Ya itu mikirnya tuh. Nih gue ngapain naik gunung capek-capek ngeluarin duit di sini kedinginan, makan seadanya gitu kan, Ya, ya, tidur ya. seadanya. Ya udah ceritanya turun, dan 1 minggu kemudian Kang, Ya. kangen dong pengen naik gunung lagi. Ya kan karena gitu tuh. Kalau kata Bung Fir sama Iya, tipe orang setelah naik gunung. ada 2 ya. Ada 2. Kalau nggak dia yang ketagihan, Iya. dia yang kapok banget. Iya. Dan sialnya kita yang ketagihan. Bener banget. Saya termasuk orang yang ketagihan. Is. Dan dari sana lanjutlah sampai akhirnya ceritanya si kuliahnya itu cuti pada saat itu, yang sampai sekarang nggak dilanjut. Wow. Sorry, kuliahnya di mana, Muding? Di Uninus. Oh, di Uninus. Lumayan padahal tuh. Iya. Ya waktu itu sambil kelas karyawan sih, karena kan sambil kerja. Ya udah, ceritanya karena capek juga, pengen fokus naik gunung, kerja. Pengen fokus naik gunung. Akhirnya cuti sampai sekarang nggak dilanjut. Ya udah, bye bye we. Gitu ceritanya, sampai akhirnya itu kan pertama kali naik gunung kan di tahun 2014 pertengahan. Dan di tahun 2015 itu saya ceritanya pindah kerja tuh. Pindah kerja, jadi dari periode 2014 sampai 2015 tuh sempat beberapa kali naik gunung. Nggak sering-sering banget, mungkin cuma sekitar setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Nggak sering, ada beberapa gunung yang didaki, dan pada saat itu yang paling jauh itu ke Gunung Merbabu. Nah di 2015 pertengahan atau menjelang akhir 2015 itu saya pindah kerja. Sampai dari 2015 sampai 2017 awal itu saya vakum, nggak naik gunung sama sekali, karena di periode itu tuh ya ada sedikit masalah. Iya. Yang bertubi-tubi ceritanya. Ya. Dari mulai ya maksudnya di tempat kerja belum menemukan teman yang satu circle. Ya, benar. Ada masalah lain di keluarga sebagainya lah gitu, sampai akhirnya nggak naik gunung. Sakit-sakitan juga saat itu karena mungkin tekanan. Dan baru pertama kali lagi naik gunung itu di awal tahun 2017 ke Gunung Slamet. Jadi kalau sekarang lagi booming solo camping atau solo hiking, jauh sebelum itu saya udah solo hiking ke Gunung Slamet. Dari tahun 2017. 2017 pertama solo hiking Ke Gunung Slamet. ke Gunung Slamet. Iya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa, guys. Di Info Jawa ya. Tengah. Di Jawa Tengah, sorry, Jawa Tengah. Oh, jadi kalau Jawa Barat ada Cermai, di Jawa Tengah ada Slamet, di timur ada Semeru, salah satu Seven Summit Indonesia ya. Ya. Nah, jadi pada saat pertama kali lagi naik gunung lagi, itu habis sakit berapa bulan itu tuh, karena saya tuh cita-cita jadi terbaring di rumah sakit tuh, bolak-balik keluar masuk rumah sakit. Jadi pada saat di rumah sakit itu saya cita-cita kalau saya sembuh nanti saya pengen naik gunung lagi gitu ceritanya. Oh, jadi salah satu nazar dan tujuan pingin Iya, pingin sembuh. Pingin sembuhnya itu Motivasi, gitu ya. Habis sembuh ini saya mau naik gunung lagi. Ya udah akhirnya naik gunung ke Gunung Slamet, dan dari sana pula awal ceritanya saya pertama kali bikin konten. Di Gunung Slamet berarti yang Gunung pertama Slamet, ya. untuk konten gugunungannya gitu ya. Sebenarnya dari yang waktu 2014 ke 2015 itu kan sempat beberapa kali naik gunung tuh. Oke. Saya tuh udah punya kayak semacam grup gitu.
kita bikin konten juga, cuman posisinya saya nggak yang di depan kamera, saya fokus di belakang kamera. Oke. Jadi pada dasarnya emang sampai sekarang pun sebenarnya saya nggak pede di depan kamera, Kang. Wah, mungkin tepede lamun videonya udah ratusan Bang Budi. Jadi sangat ironis. Sangat ironis. Jadi karena emang sebelumnya udah sempat beberapa kali bikin konten video Ya. buat dokumentasi, cuman pada saat itu yang jadi hostnya ada temen. Oke. Dan di pendakian ke Gunung Selamet itu saya nyoba ngeberaniin sendiri. Oh, karena sendiri tadi Iya, ya. karena sendiri tadi. Jadi kenapa saya beraniin sendiri? Karena motivasinya saya nggak mau tergantung sama orang lain. Karena kalau misalkan saya nggak ngelakuin sendiri, saya harus, maksudnya yang di depan kamera harus ada orang lain terus, kita nggak bisa bergantung. Ketika kita naik gunung, belum tentu si teman kita itu bisa ikut bareng gitu kan, Ya, ya, ikut ya. selalu. Jadi saya paksain sendiri. Akhirnya sebetulnya belum jalan dengan begitu mulus ya. Rintangannya begitu Benar, banyak. benar. Ya. Jadi dari tahun 2017 saya ingat betul bulan April. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat channel saya itu di create itu tahun 2011. Di create-nya. Ya, itu tuh bukan pertama kali saya Upload. saya mendeklar channel saya itu dibikin ya di tahun 2017 itu yang ke Gunung Selamet. Di tahun 2011 itu tuh saya tuh kan sekolah di Sukabumi itu ceritanya. Ini bolak-balik ceritanya ya, nggak apa-apa. Orang Sukabumi, guys. Orang like Earth. Sukabumi. Jadi di tahun 2011 itu saya ngupload video kenangan zaman-zaman SMA. Ya. Jadi saya bikin slideshow gitu kan, foto-foto kenangan waktu SMA biar teman-teman yang di Sukabumi bisa nonton. Iya. Karena kan begitu lulus saya langsung pindah ke Bandung. Oh, begitu lulus langsung ke Ya, Bandung. Ya. Biar teman-teman yang di Sukabumi bisa nonton, akhirnya saya bikin video slideshow itu terus saya upload ke YouTube. Saya share di grup-grup zaman SMA gitu ceritanya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat, walaupun di create-nya tahun 2011, saya mendeklar channel saya itu dibikin di tahun 2017 gitu. Itu selama 1 tahun dari 2017 sampai 2018 itu, karena memang belum fokus ya bikin kontennya. Kadang naik gunung juga 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dan sekali bikin video juga nggak jelas, maksudnya apa aja diupload gitu. Ya. Belum ngejurus seperti sekarang. Iya. Ya 1 tahun itu tuh perjalanan dari 2017 sampai 2018 tuh subscriber itu cuma nambah 200. Nah baru ada progres itu di tahun kedua, di tahun 2018 ya sedikit-sedikit naik, ada konten yang nonton. Pada saat itu konten pertama yang lumayan ada yang nonton tuh waktu main ke Geopark Ciletuh, Sukabumi. Oh, iya, Masih Sukabumi. Gitu. Pas pulang kandang malahnya. Betul. Pas balik kandang. Ya udah akhirnya jalan terus, itu belum fokus 2017 2018 belum fokus, 2019 udah mulai lumayan tuh. Pemasukan sih belum ada sih kayaknya ya. Baru mulai yang bener-bener agak diseriusin itu di tahun 2020. Jadi 3 tahun awal itu ya buat main-main aja, karena pada saat itu posisi kan masih kerja juga. Iya. Jadi buat main-main aja, buat senang-senang aja gitu bikin Jadi video. selingannya kerja lah ya. Ya buat pelarian. Save reward. Lamun baru daken mah save reward. Benar. Beli gear, beli apa. Healing hilang. Gitu Kang. Baru mulai serius itu di tahun 2020. Nah, serius di tahun 2020 itu karena pandemi Kang. Oh iya. Ya, karena pandemi. Mang Muding sambil disambil Mang Muding. Siap. Karena pandemi terus saat itu lagi trennya solo camping Kang. Karena banyak gunung yang ditutup kan. Iya. Sebenarnya ini ngapain sih, awal pertama lihat solo camping orang, ini ngapain sih solo camping cuma kayak gini doang gitu kan. Oke. Tapi ternyata setelah dijalani capek Kang. Gawe mah naon we, penting mah capek. Orang yang nggak ngerti mereka cuma gitu doang gitu. Kalian nggak tahu mindah-mindah kamera itu. Olahraga itu kalau saya ngitung sekarang gitu ya, sekali syuting berangkat syuting, kalau ngitung jejak langkah gitu kan di jam tangan itu bisa berapa kilometer Kang? Karena bolak-balik ya. Minimal sampai kitanya hilang di kamera gitu, balik deh gitu kan. Iya, gitu lumayan capek karena pada saat pandemi juga. Terus 2020 masih kerja Kang, 2020 2021 masih kerja juga sampai sekitar pertengahan 2021 masih kerja. Cuman ya gara-gara dampak pandemi itu
di tempat pekerjaan saya tuh lagi agak sedikit. Iyalah, semua sektor usaha tuh jangankan yang kecil atau UMKM ya, yang besar aja tuh PT-PT tuh ini semua ya, goyang semua. Di luar Calm guys. Tahu bulat nah. Bisa santai. Diminum dulu ya. Break lah. Masuk nggak ya? Dik. Wah ini kopinya enak, kopi belum masuk Mang Boding. Kopi naon? Kopinya belum masuk. Belum masuk kopi Mbak. Karena saya emang nggak ngopi kopi sasetan saya. Kopi sasetan? Iya. Nah, saya kira sama, kopinya kopi romantis. Betul. Apa tuh? Naon? Kopi kapal api. Kapal api. Si paling romantis. Ampura guys, garing ya, baiklah. Ya. Tapi menarik ya teman-teman. Jadi pas begitu mulai Mang Boding menggeluti dunia digital ya, kreatif digital gini, Mang Boding pun juga tetap nonton YouTube kan ya? Iya. Jadi, soalnya ada beberapa channel YouTube yang Abai nonton gitu ya. Iya. Mereka tuh konten kreator, tapi mereka sendiri tidak nonton. Nggak entah apa alasannya, kurang ngerti. Tapi apakah emang mereka bosan? Bukan, takut mereka terjadi kayak takut ke-trigger, kata orang jadi kudu kita jadi kayak terpatok harus ngikutin si ini. Oh iya. Kita harus minimal kayak gini gitu. Jadi kayak ngebebani diri sendiri ya. Iya. Jadi pendaki anxiety gitulah. Ya kan anxiety. Jadi segala-gala kepikiran gitunya. Bener. Segala-gala baper gitu ta. Kalau Mang Boding sendiri nih di dunia perkontenan ya, khususnya di kegiatan luar ruangan. Mungkin Mang Boding punya beberapa referensi atau misalkan yang jadi kiblat lah mensolat mah. Ya, bener. Mungkin ya yang Mang Boding teh wah ini keren ya. Kayaknya saya bukan mengikutinya maksudnya minimal saya harus bisa mendekati ini nih karena ini memang selain kontennya bagus, terus juga ada yang bisa dipetik di dalamnya gitu. Mungkin siapa Mang Boding? Kalau jadi mungkin saya cerita dulu ya. Saya terinspirasi bikin konten itu sebenarnya bukan dari YouTube, Kang. Bukan dari YouTube? Program TV. Oh, MTMA. Tahu. Nah. Lagu-lagu teknis Second to Mars ya gitu-itunya masuk kan. Dengan shoot drone yang langsung itu. Pakai tongsis sedikit. Bener. Jadi yang menginspirasi saya bikin konten itu sebenarnya itu acara MTMA. Oke. Nah, kalau YouTuber sendiri yang apa ya? Yang sering saya tonton di awal-awal saya bikin konten ya. Jadi saya ini kan bisa dibilang angkatan lama ya. Jadi pada saat itu mungkin Kang Abai nggak tahu ya. Kayak Maksum Art, Tobias Evan. Ya. Tobias Evan, terus kalau di Jawa Tengah tuh ada si apa sih? Slacker. Yang Irfan Nurtopik itu. Oh iya pernah Abai. Salam Rimba The Adventure. Iya pernah. Slacker Hiker termasuk. Kalau yang di Bandung yang paling gede sekarang itu The One and Only. Iya. Jujur saya belum mengenal pada saat itu. Iya. Dia tuh saya mulai tahu dia tuh mungkin di tahun 2019. Oh, Bung Pirsa. Iya. Jadi itu angkatan-angkatan lama yang sekarang tuh yang masih eksis mungkin kayak cuma Slacker Hiker ya. Mbak Uki. Tobias Evan kayaknya udah jarang, Maksum juga udah jarang. Paling itu sih. Sebelumnya emang beberapa banyaknya kan yang traveler yang tiba-tiba seleng kemana papalidan lah muncul nama. Sekarang emang gokil sih ya. Nah setelah itu dilanjut mungkin sama ini nih yang tahu nggak yang keliling Indonesia gratis. Ricky Santoso yang adiknya Bobon Santoso. Oh adiknya Bobon Ricky. Nah itu saya ikutin tuh itu. Itu juga. Mungkin terinspirasi tapi belum kesampaian. Kapan? Entahlah. Isuk cole. Tapi ini Bang Boding balik lagi dari tadi omongan Bang Boding nih selain ngebahas yang awal mulai pendakian karena satu kisah sakit hati. Iya. Jujur li ininya. Yeah. Jujur li. Nggak tahu nih setelah episode ini tayang, episode yang pertama bintang tamu kita Mang Kidung Saujana Sarua awal melakukan perjalanan karena patah hati. Ini kan dibuat-buat ya?
Iya, karena emang, nah dari sini Abai bisa narik satu garis nih. Kalau ternyata patah hati itu adalah salah satu guru terbaik dalam hidup. Iya. Jadi yang belum pernah ngalamin, ulah. Biar kita aja besi kuat. Bener. Padahal dulu tuh sebelum naik gunung, campingan mah sok gitu. Iya. Suka lah campingan. Sama berarti sama. Camper-camperan gitu yang campingnya tuh yang bukan pakai tenda, Mang. Pakai terpal, pure terpal. Camping tuh. Jadi kalau misalkan kayak ada tempat agak terbuka gitu ya, terus pakai motor, berapa motor sama teman-teman gitu ya. Dan si terpalnya pun diikat di atas antara motor aja gitu. Si terpal tuh gitu. Dan yang kalau hujan mah airnya pasti jadi kayak balong lele teh ya si terpalnya teh. Mending bener dipotong. Mending nggak baik pakai terpal rada sedikit proper. Saya mah pakai karpet masjid, Gang. Nu hijau ning. Nu penting mah keanginan teuing ya. Dan malam-malam tragisnya tuh malam-malam jam 1 jam 2 hujan. Balik kanan jadinya. Balik kanan. Enggak deh. Melipir ke warung. Ke saung. Tungtungnya tidur di warung. Tidur di warung. Peralatan hujanan bae tinggal teh. Asli. Ngampih we. Pindah aja ke warung gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus dari situ ya untungnya ya itu teh ya, balik lagi. Untungnya kan tadi ada 2 tipe tuh orang yang pertama naik gunung. Ada yang pertama terus dia kapok dan ada yang kedua yang ketagihan. Bener. Nah, sialnya kita yang untung yang ketagihan tuh. Iya. Untung yang sial yang untung tuh. Karena apa ya? Kebayang deh, Abe tahun 2014 gitu ya. Kalau nggak kesalurin ke satu hobi atau tiba-tiba yang disenengin, mungkin Abai sekarang udah jadi seleb TikTok seangkatan sama Bowo TikTok. Oh iya. Jigana Jigana gitu. Untungnya tuh temen ngajak gitu ya. Nah, tapi ini bukan berarti TikTok negatif ya teman-teman ya. Enggak ya. Maksudnya mungkin saya udah benghar. Enggak. Pada saat itu kan konotasinya agak ya sampai sempat ini ya perform itu sampai sempat diblokir gitu ya. Kalau sekarang mah TikTok ini terbaik TikTok. Nah, jadi begitu pertama kalau Abai boleh nyeritamanya sedikit cerita itu tuh seperti cinta terlarang. Nah, Mang Bod. Kumaha. Karena ketidaktahuannya, karena minimnya literasi waktu itu. Ya. Itu tuh sebelumnya pun pernah lah waktu kecil gitu ya SMP itu tuh main ke Tangkuban Parahu, main ke Gunung Lagadar gitu ya. Cimahi. Iya. Itu waktu SD. Iya. Main gitu ya, ada saudara rumahnya di bawah Gunung Lagadar. Nah, begitu 2014 tuh patah hati, gunung yang pertama dikunjungi itu ternyata adalah salah satu gunung dengan status kawasan cagar alam. Gunung apa tuh? Gunung Rakuta. Oh iya. Gunung Rakuta. Alam ya. Ya, padahal waktu itu ya kita ikut di komunitas dan komunitas itu tuh punya slogan, punya misi untuk menjaga kawasan cagar alam. Iya, karena waktu itu kita tuh punya ini yang gerakan yang pertama itu Save Ciharus. Iya. Nah, kita mengibarkan tulisan Save Ciharus. Ternyata kita sendiri cagar alam karena kita tidak tahu ya. Karena di puncak Rakutak kita pegang tulisan Save Ciharus, padahal si Gunung Rakutak sendiri dan si Danau Ciharus itu satu kawasan cagar alam yang memang seharusnya tidak dikunjungi untuk kegiatan bermain gitunya. Waduh, di situ teh. Jadi kalau ditanya gunung mana yang paling berkesan, pastinya yang pertama. Ya itu, gara-gara itu ya. Nah, karena ketidaktahuan itu. Karena minimnya literasi pada waktu itu. Jadi boleh disebut benar kan? Cinta pertama sekaligus cinta terlarang sebenarnya itu. Iya, mantap. Nah, jadi buat teman-teman nih mungkin yang senang berkegiatan luar ruangan juga ya. Abe juga pengen sedikit kasih for your information buat teman-teman, kalau ingin main ke salah satu tempat itu harus ada proper seperti searching dulu ya. Iya, cari tahu dulu ya tentang seluk-beluknya. Selain cari tahu jalannya, lokasinya seperti apa gitu ya. Itu benar. Sekarang tuh informasinya udah lengkap lah ya. Bisa disebut lengkap. Dengan mudah kita bisa mencarinya, mendapatkannya. Iya, dan jangan lupa juga tuh cek juga status kawasannya gitu ya. Biar tidak piomongin guys. Ya, karena kalau udah kejadian wah udah dirujak. Ya. walaupun sebenarnya itu tuh salah satu ini juga ya masih selalu jadi perdebatan simpang siur seperti itu.
Cuman maksudnya kenapa Abai ingin ngasih info ini juga ke teman-teman? Iya. Karena supaya kita tuh sama-sama memiliki rasa bertanggung jawab gitu. Betul. Karena kasarnya ya kalau misalkan kita datang ke satu kawasan yang ternyata statusnya itu tidak boleh dikunjungi, Mang Boding, dengan alasan kan kita cuman berkunjung nih, aku kan nggak ngerusak, malah aku ngambilin sampah-sampahnya gitu, istilahnya. Kalau misalkan analoginya disimpelin lah kayak Abai, misalkan sekarang bertamu nih ke rumah Mang Boding gitu, atau misalkan bertamu ke rumah seorang cewek, tiba-tiba, saya emang nggak akan mengotori, saya emang nggak akan ngerusak, mau ngambilin sampah di situ, tapi saya pingin tidur di situ. Tiba-tiba gitu kan, kan analoginya nggak etik lah ya. Benar. Jadi kurang intinya karena sudah ada aturannya, bukan berarti ada tapi ada yang memfasilitasi. Ya sama guys, Sari Tempun juga ada yang memfasilitasi. Kenapa? Karena masih ada orang yang berminat ke situ gitu. Karena ada pasarnya. Selama ada domain atau permintaan, pasti ada pelaku usaha. Benar kan ya? Ada yang mensuplai. Ada demand, ada supply and demand gitulah intinya ya. Kalau prinsip ekonomi nama. Iya, prinsip ekonomi kayak gitu selalu. Dan itu juga beberapa kali gitunya diingetin sama temen teh. Pertama kan karena nggak tahu, terus pas pindah lagi ternyata sama juga gitu. Nah sih status nate malah status kawasan cagar alam teh aja dinambahan ke gunung ieu, padahal da pas itu mah lain. Bukan lain, teh nyaho karena emang belum tahu pada saat itu informasinya belum lengkap gitu ya. Iya. Terus kepikiran lagi kok makin sini teh makin nambahin gitu. Padahal mah emang kita taunya nyicil gitunya, sedikit infonya nggak langsung gamblang. Nah mungkin buat teman-teman sekarang mah jadi ya sedikit lebih bijak lagi aja gitu ya. Betul. Untuk berkegiatan atau misalkan memasuki satu kawasan. Kalau yang masih statusnya tanda tanya lebih baik dihindari aja kali ya Kang ya. Iya. Betul. Karena masih banyak juga kan gunung-gunung yang atau tempat-tempat open yang lah. Betul. Tempat guys Indonesia mah lega. Di Aceh nepi Papua nya juga Papua. Lega itu mah di namanya lega pisan gitu. Bener. Salah satu pulau terbesar tuh di Indonesia. Nah, jadi sedikit balik lagi nih Mang Boding. Ya. Ini pingin nanya salah satu kiat-kiat atau kunci sukses. Kunci OTW sukses dari Mang Boding. Apa tips agar bisa tetap konsisten Mang Boding? Karena bisa tetap konsisten konten berarti ya yang dimaksud. Jujur ABG ada sih channel mah gitu, tapi nguploadnya setahun sekali gitu. Kadang tiba-tiba teh pas lihat 3 bulan sekali beren subscriber orang buka YouTube gitu. lupa dicek. Aya pas lihat 3 tahun yang lalu. terakhir lama lah 2 tahun yang lalu. Aduh jauh banget gitu. Jadi biar salah satu biar teman-teman mungkin yang mau mulai berkegiatan di dunia kreatif, khususnya kreatif digital kreatif, biar bisa ngejaga konsistensinya, Mang Boding. Biar ngejaga konsistensi mah mungkin harus kayak saya karena dituntut kebutuhan. Kalau saya nggak konsisten, saya nggak makan. Oh iya lah, ini bisa jadi satu pertanyaan lagi Bang Boding. Iya. Jadi satu pertanyaan lagi. Ini kan tadinya awalnya hobi ya, kegiatan luar ruangan. Benar. Nah, ketika sudah menjadi satu katakanlah pekerjaan, apakah feel-nya masih sama Bang Boding? Enggak. Ada hobi itu biasanya dijalik untuk pelarian. Ini mau untuk jadi keharusan gitu ya. Jadi orang kayak saya tuh sebenarnya kasihan nggak ada tempat pelarian guys. Kalau orang lain kan ketika naik gunung, ketika main ke sana kemari itu kan buat pelarian, buat hiburan untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari, salah satunya pekerjaan atau yang kuliah mungkin dari kuliah. Ya kalau saya udah hari-hari kayak gini, jadi nggak ada buat pelariannya Kang. Tapi Bang Boding, kata-kata eta teh langsung menyentuh teman-teman update satu besok hari Senin. Iya. Yang itu mah kalenderna ya hideungan, orang mah beureum kabeh. Tapi bukan gak bersyukur ya, alhamdulillah ya dengan kayak gini mungkin
kita waktu bisa lebih fleksibel. Apa ya? Banyak privilege yang bisa didapat. Oke. Ketimbang dulu saat saya masih kerja mungkin ya. Ya salah satunya itu waktu bisa istilahnya kayak ngonten gitu kan buat saya statusnya kan sekarang saya kerja gitu kan. Ya. Tapi ya itu bisa kita yang atur mau ngonten kapan aja, mau jam berapa. Walaupun kadang-kadang kalau misalkan kondisi lagi hujan tuh kan mau berangkat ngonten tuh berat banget rasanya. Lamun hujan di itu mah udah tanggung lah ya. Iya Kalau udah tanggung, hujan di TKP di udah lokasi tanggung iya. gitu. Nah yang berat itu pada saat di rumah mau berangkat, anjir ini malas banget gitu kan, enakan narik selimut tidur lagi. Jadi salah satu pelarian saya saat ini ya itu adalah makan sama tidur Kang. Makanya badan saya sekarang sedikit melar karena ya itu Naik seberapa kilo? 3 kiloan lah, 3 kilo 4 kilo Kang dari sebelumnya lumayan. Lumayan jadi berat ya kalau naik. Jadi berat. Apakah itu juga salah satu alasan Mang Boding sekarang jarang naik gunung? Sedikit banyak ada hubungannya nggak ya? Karena berat yang sudah bertambah. Bisa jadi Kang. Bisa jadi. Tapi itu alasan kesekian gitu. Tapi ya itu memang berhubungan juga karena sekarang ketika naik gunung itu karena mungkin jarang olahraga juga, naik gunungnya udah jarang, emang kerasa berat. Oke. Tapi yang alasan kenapa sekarang jarang naik gunung ya gimana ya? Naik gunung perlu ongkos nih. Ini kita ngomong buka-bukaan aja Kang ya. Jujur-jujuran. boleh. Biar teman-teman mungkin yang Iya, tahu suka dukanya gitu ya. Iya. Biar kalian tuh jangan menilai kelihatannya seneng aja gitu padahal di belakangnya ya sama menderita gitu kadang-kadang. Ya kan balik lagi kayak tadi ya tagline-nya gawe mah naon we nu penting mah capek. Penting mah capek gitu. Ya itu kan alasannya kenapa sekarang jarang naik gunung. Naik gunung kan perlu ongkos. Oke. Yang lumayan tidak sedikit apalagi sekarang ya saya misalkan ketika naik gunung harus bawa tim buat kameramen atau siapa atau porter kadang-kadang itu kan biayanya lumayan banyak. Jadi sekarang jarang naik gunung kecuali kalau misalkan ada sponsor baru berangkat. Ayo guys. Bisa meureun. Ya itu untuk mensiasatinya kan ada istilah jangan besar pasak daripada tiang gitu kan. Ya untuk mensiasatinya ya sekarang bikin kontennya lebih banyak ke hutan karena ya untuk apa ya untuk ongkosnya nggak terlalu banyak. Oh itu salah satunya. Manajerialnya lah ya cara Betul. mengaturnya. Iya. Oke. Tapi untuk dunia ini mah Gimana? kayak jadi yang cerita. Sok minum dulu Iya. Mang Boding. Seger guys. Mantapnya. Sok guys. Kopina. Jadi ini Mang Boding, sedikit balik lagi tuh. Kayak tadi ya buat Mang Boding, ada beberapa tips untuk tetap konsisten. Ya. Bisa jadi suatu hobi itu menjadi satu kebutuhan. Iya. Ya, padahal sih awalnya hobi itu memang satu kebutuhan sih kalau kata Abah ya. Dari walaupun kita masih hobi gitu. Kalau misalkan ada yang hobinya olahraga tuh. Iya. Misalkan dari 1 minggu dia nggak ada olahraga sama sekali. Nah, minggu depannya tuh badannya tuh jadi sakit. Iya, atau benar. misalkan hidungnya mulai bindeng, tiba-tiba flu gitu ya. Itu tuh penting ya, teman-teman. Hiburan itu penting. Punya hobi pun itu jadi salah satu apa ya? Jadi salah satu Obat. Obat emang bener Iya. obat. Iya. Karena obat itu tidak selalu berbentuk medis atau herbal ya. Betul. Karena sakit pun tipenya ada sakit fisik, ada sakit mental. Iya. Nah, salah satu buat mengantisipasi sakit mental ini obatnya yaitu dengan itu ya. Iya. Dengan memiliki hobi. Biasanya pada saat itu kan misalkan naik gunung 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Oke. Nah, kita nggak naik gunung kan ngambil weekend doang. Misalkan naik gunung Sabtu Minggu karena kebetulan saat itu kerja liburnya Sabtu Minggu. Nah, 1 minggu itu tuh ya dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya itu dipakai buat ngedit biasanya kayak gitu. Atau nggak mesti seminggu sekali sih. Pada saat masih kerja ya mungkin sebulan 2 kali, udah sering banget itu sebulan 2 kali tuh. Kayak gitu. Jadi waktunya digunain buat ngedit video. Bahkan salah satu ini ya, kayak Bung Firsa aja tuh sekarang dia mulai punya hobi baru. Apa tuh? Hobinya yang ngedit. Iya, di channel yang mana ya? Dia sempat bilang tuh, jadi kayak bapak-bapak yang menemukan hobi baru, yaitu mengedit video. Gawe itu paling.
Tapi maksudnya kalau sesuatu itu dijadikan hobi mungkin biar ini ya Bang Boding, biar salah satu tips biar tidak terlalu hektik juga gitu ya. Iya. Karena ya, memang suka tidak suka mau tidak mau ketika kita memutuskan sesuatu seperti Bang Boding sudah mulai udah saya akan fokus di dunia digital sebagai konten kreator, saya akan meninggalkan dunia kerja saya. Berarti emang menjadi satu tantangan baru, satu kegiatan yang fungsinya ditambah, yang tadinya liburan dan hobi jadi kerja, jadi rutinitas. Atau mungkin istilah lebih ringannya mah ini gitu ya, jadi main yang diseriusin. Nah, segala sesuatu yang ada keseriusan di situ tuh pasti ada value lebihnya gitu lah Bang Boding ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Banyak privilege yang didapat, mungkin salah satunya ya mungkin dulu ketika pakai barang brand A misalkan, padahal kepikiran untuk belinya pun enggak kepikiran Kang, karena ya harganya lumayan gitu ya. Sekarang alhamdulillah ada beberapa yang dulunya enggak kepikiran, ada yang support gitu. Udah masuk ya. Alhamdulillah. Itu salah satu privilege yang bisa didapat. Tapi ya balik lagi buat teman-teman, jangan dilihat enaknya doang, karena di belakang itu tuh banyak penderitaan-penderitaan yang kita rasakan yang kalian nggak tahu. Mang Boding pernah beberapa kali ini ya bikin BTS ya. Iya. Di Instagram, di short tuh ya. Iya, di YouTube pun ada. Di YouTube yang kompilasi ininya juga ada. Ditonton pokoknya teman-teman, jangan lupa di-subscribe juga tuh channelnya Boding Art Venture ya. Betul. Oke. Kopi lagi. Kopi dulu Bang Boding. Kang. Nah, jadi gini. Kan menarik ya lihat per-YouTuban, dunia per-YouTuban akhir-akhir ini, atau bukan akhir-akhir ini ya. Sebenarnya dari dulu-dulu juga. Yeah. Apalagi pas begitu booming para public figure yang di TV mulai pada punya channel YouTube lagi. Iya. Jadi yang tadinya YouTube lebih dari TV gitu kan kalau kata lagu si Kemal gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh jadi banyak teman-teman artis juga yang punya YouTube. Terus banyak perkoleban atau kolaborasi. Kalau Mang Boding sendiri nih melihat itu sebagai fenomena kolaborasi gitu tuh gimana gitu? Itu kayaknya memang sudah satu keharusan Kang. Collab. Walaupun saya tidak pernah menjalankannya. Ya, pernah ya lihat collab kayak sama Bang Jali Gosaiki. Iya. Terus ada sama siapa ya? Padahal temen cewek YouTubernya banyak guys. Enggak. Tapi kenapa? Jadi ya itu balik lagi Kang, saya tuh orangnya bisa dibilang ya karena introvert tadi. Pertama introvert, terus kedua saya tuh orangnya minderan Kang, jujur. Minderan, jadi udah underestimate aja duluan gitu sama diri sendiri. Jadi kenapa saya nggak pernah collab sama orang lain, bukan berarti saya sombong. Saya itu ya karena malu Kang. Kalau ada yang ngajak, ayo. Tapi saya nggak berani buat ngajak orang untuk collab bareng saya. Gitu. Oh gitu. Tidak berani memulai. Iya, tidak berani memulai. Okay. Kalau ada yang collab mah ayo, saya usahain sebisa mungkin, walaupun saya misalkan lagi agak repot gitu, akan saya usahakan kalau ada yang ngajak. Ini salah satu contohnya ya. Betul. Berkolaborasi dengan rumah komunitas. Iya. Di Merdeka Kolaborasi. Nah, itu. Jadi saya mah kudu ditakol ti heula. Jadi lamun dek ngajak Mang Boding, misalnya mau ngajak Mang Boding futsal atau mengbal, pas panggih langsung sliding weh. Nya da mun nyeri mah pasti nggak bales gitu. Masalahna urang teh teu resep futsal. Jadi moal mungkin. Ayo tiba-tiba di jalan ayo nyeleding gerak wah tadi balas. Tajung balik. Oke, jadi ini nih salah satu bentuk perwujudan Mang Boding tuh sebenarnya open guys. Open banget sama siapapun, kalau mau ngajak monggo silakan. Cuman kalau saya ngajak duluan, ya itu tadi karena saya tuh merasa nggak pede aja buat ngajak orang. Siapa lo gitu. Takutnya dibilang kayak gitu, saya tuh takut udah underestimate duluan, takut sakit hati.
Takut sakit hati karena Kayaknya 2014-nya jero ini mah guys. Pengalaman 2014-nya kayaknya dalam, jadi langsung ke ujung-ujungnya jadi takut sakit hati. Ush. bukan karena itu sih Kang. Jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu. Iya. Ada sesuatu lain hal yang ya mungkin tidak bisa diceritakan. Ya, inilah ya Iya. satu momen yang sangat membekas lah gitu ya. Betul. Ya, tapi untungnya Mang Boding tuh walaupun punya satu apa ya, kayak introvert, terus memiliki rasa sakit di dulunya gitu. Tapi, nah contoh ya teman-teman ya, Mang Boding, sesuatu yang ditekuni dengan konsisten, Iya. dengan serius, itu pasti ada hasilnya. Insya Allah, amin. Seperti ada pepatah Arab, tapi saya nggak tahu Arabnya ya. Pokoknya intinya ininya tuh ini, berjalanlah. Berjalanlah dan kau akan mendapatkan ganti atas apa yang telah kau jalani. Ih, dalam banget Si ya. pepatahnya itu. Pas ada juga itu sebenarnya tahu pepatah itu dari Jawin. Pas collab sama Firsa, pas Iya. sebelum tidur dia tuh pakai bahasa Arabnya yang Iya. yang kayak gitu-gitu ya si Jawin teh apa. Iya. Yang pas tahu artinya. Dalam banget ternyata ya. Iya, jadi bersafarlah, berjalanlah, karena kamu kelak akan mendapatkan ganti atas apa yang sudah kamu jalani. Betul. Itu benar ya. Ini apapun lah ya teman-teman, mau misalkan yang masih kerja, Iya. yang masih sekolah, Bener. harus tetap apapun masalahnya, apapun tantangannya harus tetap dijalani, dihadapi lah ya, Betul. ditekuni. Seperti itu. Siap. Gokilnya Mang Boding ternyata sarua jeung Mang Kidung. Sarua jeung urang oge. 2014. Anu relate komen di bawah. Yang relate boleh komen. Yang relate ya 2014 patah hati ya, kita hujat 2014. Gitu perjalanan Oke, yang oke. orang-orang yang banyak yang nyangka kalau saya itu emang di rumah senang masak, padahal sebenarnya enggak sama sekali, Kang. Oh iya, waktu mendaki gunung pun juga kayak gitu Mang Boding. Iya. Selalu abai pribadi ya kalau Iya. nonton channel Mang Boding, mun ka gunung salah satu yang ditunggunya Masak, part masak gitu ya. Nah, pas Orang-orang masak. itu selalu identik ngelihat saya itu karena ada masak-masaknya katanya. Ya itu nggak tahu ya, pada saat itu di awal-awal itu mungkin saya itu pengen mematahkan kalau naik gunung tuh makanannya nggak cuma mie instan doang gitu kan. Oke. Sama juga si Ejak berarti ya. Sama kayak Ejak ya. Buat teman-teman ya yang pingin tahu info-info mengenai Merdeka Kolaborasi bareng Rumah Komunitas, teman-teman jangan lupa untuk kunjungi websitenya Rumah Komunitas di www.rumahkomunitas.com. Karena di situ teman-teman selain bisa searching belanja-belanja tuh, Iya. karena kita juga punya beberapa produk merchandising dari Rumah Komunitas, teman-teman pun juga bisa ikutan untuk mendaftarkan komunitas kalian di websitenya Rumah Komunitas, biar kembali membangun jejaring berkomunitas secara komunal. Kalau Rumah Komunitasnya sendiri itu satu Indonesia ya. Kalau khususnya kalau yang terdekat-dekat gitu, yang bisa main, yang bisa kolaborasi. Iya benar. Di Merdeka Kolaborasi bareng Rumah Komunitas itu mungkin yang sekitaran Bandung dulu. Dan di ini Mang Boding mau info juga kalau di Rumah Komunitas itu kita berkolaborasi dengan dua entitas lainnya, yaitu ada Nusa Layaran dan Gang Hasan Corps. Itu mau membuat sebuah liga futsal lintas komunitas. Keren. Jadi awalnya tuh dulu tuh komunitas-komunitas di Bandung tuh pernah berkumpul dalam satu acara di Puntang. Acaranya tuh Camp Fun. Iya. Lintas komunitas gitu ya. Jadi banyak tuh komunitas macam-macam, ada komunitas gunung, ada komunitas sepeda, ada komunitas bola, IT, motoran, semua ada. Iya. Dan itu di satu acara itu pesertanya itu kurang lebih 1000-an lah. Wah, gila, banyak banget. Di Puntang tuh tahun 2016. Nah, kemarin tuh kita tuh bertemu dengan beberapa teman-teman yang memperkasai acara tersebut. Kita tuh punya satu ide untuk kembali merekatkan komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung lah, khususnya. Umumnya di Indonesia. Nah, tapi dalam format apa nih gitu kan. Nah, akhirnya kita tercetuslah bersepakat untuk mengadakan satu turnamen Liga Futsal Lintas Komunitas 2024. Iya.
Itu pendaftarannya sih udah mulai dari tanggal 31 Januari dan ditutup di akhir bulan ini di 29 Februari. Itu jumlah pesertanya tuh 32 tim. Itu nanti ada babak penyisihan. Terus nanti juga ada babak sistem gugurnya. Jadi kayak Liga Champion gitu formatnya ada grup A, B, C, D sampai H gitu ya. Nanti ada sistem poin dulu. Terus dan ini walaupun acaranya kita tuh pinginnya yang biar apa ya? Biar merekatkan kembali kan. Jadi walaupun tagline-nya liga, tapi tetap yang dikejar itu fun-nya. Yang walaupun dikejar fun, nih lagi ya, walaupun dikejar fun, itu turnamen berhadiah total 15 juta rupiah, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa daftarin komunitas-komunitas kalian buat ikutan Liga Futsal Lintas Komunitas persembahan dari Rumah Komunitas, Nusa Layaran dan juga Gang Hasan Corps. Oke, alhamdulillah nih teman-teman, gak kerasa ya kita udah ngobrol sama Mang Boding lebih dari 1 jam nih guys. Gak kerasa Kang ya? Iya, gak kerasa kaknya nih ngobrol sama Mang Boding ya, sharing pengalaman gitu ya, ngalir ngidul, cerita patah hati, itu emang paling gak kerasa tuh kalau ngomongin hal-hal yang dekat sama kita ya, Mang Boding ya. Itu mah kayak jeung Mang Dodi. Biasanya kayak tengah puting gitu biasa. Jam 11 lah, jam deep talk. Oke nih, akhirnya kita mau masuk ke penghujung podcastan Culture kali ini ya. Sebelum kita berpisah sama Mang Boding nih ya, mungkin kedepannya mungkin nanti bisa ada kolaborasi bareng dengan Mang Boding lagi kedepannya ya. Sebelum berpisah nih Mang Boding, ini ada sedikit kenang-kenangan buat Mang Boding dari Rumah Komunitas. Wih, terima kasih nih Kang. Ya, atur nuhun Rumah Komunitas. Saya terima ya. Iya. Cocok jeung kaundangan mau nama. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih buat Rumah Komunitas, buat Kang Abah yang udah memberikan kesempatan buat saya. Sebenarnya yang dikasih kesempatan tuh kita deh kayaknya Mang Boding. Jangan lupa buat teman-teman tuh yang mau ikutan acaranya, Liga Futsal. Ya, Liga Futsalnya Rumah Komunitas. Gaskeun langsung daftar dari sekarang ya. Gas pokoknya mah. Oke. Dan terakhir nih Mang Boding, mungkin Mang Boding punya satu satu rencana nih ke depannya atau yang paling dekat nih mau apa gitu Mang Boding mau? Kalau untuk waktu dekat kebetulan di tanggal 27, sekarang kita syuting di tanggal 22, berarti 5 hari lagi. Insya Allah saya mau naik ke Gunung Lawu pakai hijau semua Kang. Oh iya. Kita akan coba mematahkan mitos itu. Pakai jersey Persebaya ya. Pokoknya mah serba hijau kabeh. Serba hijau. Iya. Ada collab sama siapa itu Mang Boding? Sama Papa Ben. Oh, sama Papa Ben. Tahu kan YouTuber Bandung. Iya. Ini bentar, yang ngajak ininya Papa Ben apa Mang Boding nih? Kalau yang aneh-aneh, yang nyeleneh kayak gitu selalu Papa Ben yang punya ide. Kalau saya mah yang ngikut aja. Papa Ben katanya pengen naik Lawu pakai hijau semua, ayo Papa Ben saya antar gitu. Bang ininya kadang-kadang ini ya Papa Ben banyak ide-ide fantastis ya dari Papa Ben. Sebelumnya kan kita udah bawa Jelangkung ke hutan Kang. Walaupun dia ketakutan tuh karena memang kita kejadian sih. Kita nggak takut tapi ya kita mereka menunjukkan eksistensinya itu pada saat kita tidur. Kalau saya tuh di mimpi, kalau dia tuh si Papa Ben itu lebih ke kayak erup-erup tindihan gitu, ketindihan. Oh. Gitu. Ya pokoknya itu tuh teman-teman ya tungguin mau ada rencana konten collab dengan Papa Benny dari Mang Boding. Iya. Jalan-jalan ke Gunung Lawu menggunakan outfit hijau-hijau. Oke. Dan makannya pun membekal lepet ya. Pokoknya makannya aja hijau, minumnya green tea latte. Pokoknya hijau so much pokoknya ya. Sampai mangkok piring hijau kabeh. Kalau dulu ada si pendaki pink, ya pendaki hijau. Sekali doang. Iya. Oke ya, buat teman-teman, thank you yang udah nonton. Jangan lupa juga nih buat subscribe juga channelnya Rumah Komunitas ya di YouTube ataupun juga follow akun Instagramnya Rumah Komunitas. Follow juga nih akunnya Mang Boding, banyak banget healing-healingnya ya di Boding Adventure ya di channel YouTube-nya. Atau IG-nya apa Mang Boding? Boding Sufriyadi.
Boding Sufriadi, Iya. pakai V Pakai kayak V. Bulgaria. Wih, gokil. Oke, terakhir Mang Boding, thank you banget. Hatur nuhun Kang Abay. Thank you banget. So fun, so glad collab with you lah, bukan intinya. Siap, nuhun bisa. Oke, buat teman-teman semua, wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abay. Saya Boding. Pamit. Assalamualaikum. Bye. Dah. Cheers.